Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita semua pagi hari ini. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai pada kita pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Boleh kami memulai ibadah kami, Tuhan Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dan awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di setiap umat-Mu, baik kami, Tuhan membawa hati pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan, kami percaya ketika kami memuji, Tuhan Kau Allah bertahta setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, bahkan firman-Mu yang akan menguatkan kami pagi hari ini. Jalan yang mustahil kami percaya, di dalam nama Yesus Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Umat percaya dimanapun berada kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Di bawah kepak-Mu Engkau melindungi kami ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kita pagi hari ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Katakan di bawah kerak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Dari awal katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kerak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sama-sama jemaat Tuhan katakan bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Katakan di bawah kerak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Dari awal kata aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kerak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Sama-sama jemaat Tuhan katakan raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kerak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kerak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Haleluya. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita bawa persembahan kita, pujian syukur hanya kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu
kami hidup hanya untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan, kami yakin Kau hadir setiap ujian. Mari kita angkat pujian lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kekuatanku ada dalam hadirat-Mu. Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, kami yakin, kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir. Kau hadir Tuhan. Umat-Mu merasakan hadirat-Mu pagi hari. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. Oh, ku yakin Tuhan, Kau nyata Bapa. Terjadi di sini. Lembut katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Engkau yang akan memulihkan pagi hari. Engkau menjamah setiap hati umat-Mu pagi hari. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, segala beban masalah apapun yang dihadapi umat-Mu terlepas ya Bapa. Ada kuasa-Mu hadir dalam hidup kami. Kami yakin kelepasan terjadi bagi hidup kami Tuhan. Amin. Kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan kemenangan terjadi. Kemenangan katakan terjadi di sini, terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, kita melakukan persembahan, kita memuji menyembah Dia. Kita mau berbahasa bagimu. Oh Rabaya Syanaku, haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Kami yakin kuasa dalam hidup kami. Kami bawa pujian bagimu, memuji dan menyembah. Shiralalabalabalabalabaya, hilalabaya shambo, hilalabaya shambo. Haleluya, hilalabaya shambo, hilalabalabalabalabalabala. Kami yakin dan percaya jika kami memuji-Mu Tuhan, Engkau hadir ya Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Hilalabaya Syanaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Oleh kami mau merenungkan firman-Mu, sabda-Mu yang akan mengurapi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalau kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, bila Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan berseru, berseru memanggil
dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bela pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan, bila kau rasa, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaanmu berat, bila cobaan menodai hatimu, bila sengsara Amin. menimpa keadaanmu, Ya. ingat Yesus Nah, tak pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita angkat tangan kita jemaat Tuhan, katakan berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya angkat pujian ini dengan iman, katakan berseru, berseru, seulah hambanya paling. Amin. Haleluya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, percaya, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya lebih lagi dengan iman. Haleluya. Berseru, berseru, oh, kami berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sekali lagi dengan iman, katakan berseru mampu Tuhan, berseru, amin. memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Orang masih Tuhan tidak pernah jauh dari kita, Amin. Dia hanya sejauh doa. Amin. Tuhan tetap pelihara kehidupan kami, Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dalam keadaan yang baik. Mengucap syukur untuk semuanya. Saya percaya Tuhan tetap memberikan berkat-Mu berlimpah bagi kami semua, Tuhan Yesus. Kesehatan yang baik buat kami semua. Sehingga pada saatnya kami boleh berkumpul secara offline, kami boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapkan setiap kami pada minggu pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh tetap memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Minggu pagi yang indah ini, saya percaya semua di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, amin. Dalam keadaan yang sehat semuanya, walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Sekarang sudah tahun 2021, kita berharap semuanya cepat
berlalu dan kembali menjadi normal. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang-bincang dengan rekan-rekan saya, dan saudara juga pernah baca di media sosial, di berita-berita internasional, bahwa keadaan seperti ini tidak berlanjut cepat. Ternyata prediksi bisa sampai tahun 2023, bahkan sampai 2024. Perkiraan kita kalau kena flu ya paling 2-3 minggu selesai. Waktu awal tahun 2020 kita berharap keadaan seperti ini paling berlangsung 6 bulan. Tapi ternyata tidak, kita sudah melewati 1 tahun dengan juga tanpa kepastian. Karena itulah yang diharapkan dari dunia ini. Semuanya serba tidak pasti. Segala sesuatu dibuat sedemikian sehingga kita selalu dalam keadaan yang khawatir. Pertanyaannya adalah bahwa apakah kita sanggup melewati keadaan seperti ini? Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu ada dengan kita atau tidak? Pujian tadi mengatakan bahwa Dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Bagaimana kehidupan doa saudara? Saya percaya makin hari saudara akan makin senang untuk berdoa. Karena saudara nggak kemana-mana. Kalau saudara kemarin-kemarin, tahun lalu, 2 tahun lalu sibuk, mungkin lupa berdoa. Tapi kalau sekarang di rumah aja harusnya bisa berdoa. Amin. Nah saudara, pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Markus 8 ayat yang pertama sampai 10. Ini adalah cerita lain daripada Tuhan Yesus yang sama-sama memberi makan, tapi ini nilainya berbeda. Saya bacakan ayat pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-Nya dan berkata, yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Yang 3, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Yang 4, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang? Ayat 5, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh juga supaya ikan itu dibagikan. 8, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. 10, ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ini adalah cerita yang sering juga kita dengar. Tuhan tergerak hatinya untuk memberikan belas kasihan kepada orang banyak. Orang banyak ini adalah orang yang memang sudah mengikuti Tuhan. Dikatakan di situ sudah 3 hari. Jadi mereka bukan orang yang datang sembarangan lalu mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Bukan. Mereka selalu mengikuti Tuhan. Jadi karena kita mengikuti Tuhan sedemikian, Tuhan itu selalu punya rasa tergerak oleh belas kasihan. Di tengah kondisi yang ada terjadi, khususnya di Indonesia ataupun di Jakarta saat ini, kita semua melihat bahwa segala sesuatu terasa serba susah. Mulai dari yang benar-benar susah tentang makanan, kehidupan, atau juga yang
mulai susah, kita nanti mau pergi kemana, mau jalan-jalan kemana, itu juga termasuk orang yang menderita kesusahan, walaupun derajatnya berbeda. Tetapi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, betul. Bagaimana cara kita mensikapinya, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita baca dan renungkan pada saat ini, kita ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada orang banyak. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan apa yang mereka rasakan. Dikatakan mereka sudah 3 hari mengikuti Tuhan. Pastinya mereka sungguh sangat haus. Mereka akan merasakan satu kekeringan, dahaga yang luar biasa. Tapi kalau kita baca, kita ingat di dalam firman Tuhan, ini selalu bicara mengenai kerohanian kita. Jadi kita juga kadang-kadang menjadi kekeringan secara rohani. Ketika Tuhan hadir di tengah mereka, dikatakan mereka mengikuti Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi diikutin. Ingin mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Sama, kita juga berharap sesuatu daripada Tuhan. Lalu ada satu pertanyaan, tanggung jawab siapakah kalau mereka itu merasa haus dan lapar? Yang namanya event organizer pasti sudah memikirkan. Ada makanan, ada minuman. Kalau kita sering ikuti seminar, setiap 2 jam pasti ada kue-kue kecil seperti itu. Karena mereka ingin segala sesuatunya nyaman. Tetapi kenapa kalau mengikut Tuhan, mungkin ini konteksnya adalah pada zaman dahulu, kok rasanya susah gitu ya, ngikut sampai 3 hari gitu mengikuti Tuhan gitu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah bahwa ada orang-orang tertentu yang disebut para murid-murid. Mereka itu seakan-akan melempar tanggung jawab. Tadi dikatakan ayat yang keempat, murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Jadi lempar tanggung jawab. Ya terserah, kalau mereka mau ikut, perutnya lapar, haus, ya silakan. Kan mereka sudah mendapatkan perjalanan eksklusif bersama guru, bersama Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Tetapi beda yang dipikirkan oleh pada Tuhan sendiri. Tuhan tidak seperti itu. Ia sangat peduli kepada orang banyak ini. Sampai akhirnya ia berkata kepada muridnya, ditanya, ayat yang kelima, berapa roti ada padamu? Itu mengisyaratkan bahwa murid-murid Tuhan harusnya peduli. Harusnya mereka bisa care dengan keberadaan orang banyak. Situasi dan kondisi mereka harus bisa mereka atasi. Jadi kalau kita menghadapi keadaan pandemi seperti sekarang ini, beberapa dari kita mungkin berasa bahwa ya ini sudah mendunia, ini sudah keadaan yang luar biasa. Tanggung jawabnya masing-masing, semua orang punya tanggung jawab. Demikian juga dengan lembaga yang namanya gereja. Gereja juga harusnya punya satu tanggung jawab untuk bisa memberikan kelegaan bagi khususnya orang yang mengikut. Di sana dikatakan orang yang mengikuti adalah orang yang senantiasa berada di gereja. Dalam hal ini adalah jemaat lokal. Jadi segala sesuatu apapun namanya, kalau berkat pasti ya semua orang pasti mau. Tetapi kalau dalam keadaan yang susah, mereka akan punya pemikiran yang gampang lempar tanggung jawab. Masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Apakah berkat Tuhan mengajarkan yang demikian? Ternyata tidak. Tuhan sudah mengajarkan. Dikatakan Tuhan sendiri maunya yang namanya hati Tuhan itu tergerak oleh yang namanya belas kasihan. Nah, kita sebagai murid-murid harusnya transfer. Kita juga harus seperti itu. Gereja kita, Betani Bulungan, sudah beberapa kali memberikan bantuan kepada jemaat. Kalau dikatakan bantuan, seakan-akan
segala sesuatu yang nilainya nggak seberapa. Tetapi itu bukan dilakukan dengan untuk mencapai popularitas. Dari Gembala Sidang juga sudah mencanangkan kita harus selalu berbagi. Kita harus bisa sharing berkat kita yang kita punya, ya kita bagi, kita berikan kepada mereka. Karena dengan cara beginilah kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, di mana Tuhan tadi dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi lembaga gereja, khususnya di Gereja Amin Bulungan, saya yakin percaya bahwa kita sudah melaksanakan hal tersebut, bukan untuk mencari popularitas. Dan saya yakin juga Tuhan pada saat tersebut juga bukan ingin mencari popularitas. Dia show off dengan cara membagi-bagikan roti yang katanya cuma 7, lalu dibagikan kepada 4.000 orang dan masih sisa 7 bakul. Bukan. Tapi itu adalah bentuk daripada tanggung jawab Tuhan untuk bisa memberikan apa yang namanya arti kehidupan bagi pengikutnya. Demikian juga kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa mempunyai hidup yang berdampak? Bukan bagi keluarga kita saja, bukan bagi orang-orang dekat kita, tapi kepada semua orang. Kita punya tugas untuk bisa menyampaikan berita Injil ini kepada semua orang. Caranya bagaimana? Banyak cara ternyata. Saya pernah ketemu dengan teman saya, ya dia orangnya memang dia sangat berada begitu. Saat kita bisa berkumpul makan, tiba-tiba ada seorang yang berjualan, anak kecil berjualan. Biasa kan saudara pasti pernah lihat lah, berjualan kayak kerupuk atau apa gitu kan. Apakah kita mesti beli lalu selesai begitu saja? Bukan. Dia nggak segan-segan mengeluarkan dana ratusan ribu untuk bisa memberikan kepada anak tersebut. Lalu ditanya, sekolah di mana? Nah, itu kebutuhan dasar seorang anak, ya. Lalu kenapa dia berjualan? Kenapa jam segini bukannya di rumah segala macam seperti itu? Beberapa orang dari rekan-rekan mungkin melihat, wah ini cari popularitas. Tetapi kalau misalnya kita berpikir lebih jauh, itulah seharusnya yang kita lakukan. Mungkin kita belum punya kesempatan, mungkin kita malu untuk memulainya, mungkin kita belum pernah lakukan hal tersebut. Tetapi kalau saudara pernah lakukan, saudara ingat bahwa di dalam Alkitab ada tulisan daripada Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Keadaan kita sekarang ini sangat memprihatinkan. Saudara kalau lihat banyak di luar sana orang membutuhkan makanan. Gara-gara pandemi orang kehilangan pekerjaan. Sekolah mungkin tidak terlalu bermasalah saat ini karena segala sesuatunya dilakukan secara online. Khotbah pun secara online, ibadah pun secara online. Tapi apakah saudara pernah berpikir, kira-kira di pelosok sana orang itu punya nggak kuota internet? Hal yang kecil gitu kan. Kalau dulu nggak punya uang untuk telepon, tapi sekarang misalnya kalau ditanya nggak punya kuota untuk internet, ya kira-kira seperti itu. Nah, tapi kan segala sesuatu bisa dicari. Ada beberapa tempat hotspot wifi yang bisa dipergunakan. Jadi katakanlah sekolah tidak bermasalah. Nah, banyak juga saudara-saudara kita yang diberkati dan kasihi oleh Tuhan. Sampai keadaannya mereka itu kalau mau membantu bingung harus lewat mana. Gereja yang tempat saudara berjemaat adalah tempat yang baik untuk bisa menyalurkan hal tersebut. Kita harus berani seperti para murid ketika ditanya oleh Tuhan, berapa yang ada padamu? Murid langsung menjawab 7. Ada artinya nggak 7 roti dibandingkan orang segitu banyak? Nggak ada. Tapi 7 roti di tangan Tuhan Yesus bisa dibuat sangat berarti dan sangat bermakna. Tuhan bisa mengadakan yang namanya mujizat.
Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara mungkin banyak melihat di Alkitab cerita-cerita seperti tersebut. Bahkan juga di antara kita ada juga yang sudah menyaksikan sendiri mujizat daripada Tuhan. Saudara kalau baca di Alkitab juga cerita-cerita tentang umat Israel pada saat dipimpin oleh Raja Ahab. Saat itu Israel masih dikatakan menyembah yang namanya berhala, sehingga mereka itu menderita kekeringan selama 3,5 tahun. Kekeringan itu sungguh hebat sampai melanda seluruh yang namanya Israel. Nah, di tengah masa seperti itu, ternyata mujizat Tuhan tetap ada buat orang yang mengasihi Dia. Ada seorang tokoh yang namanya Elia. Nabi Elia seorang diri disuruh bersembunyi di daerah yang namanya Kerit, Sungai Kerit. Sehingga kalau kita berpikir yang gampang, oh ya dia pasti nggak kekurangan air, dia bisa minum dari air sungai tersebut. Sementara untuk makan, saudara tahu bahwa Tuhan mengirimkan burung gagak yang bisa membawa roti dan daging setiap pagi kepada Elia. Bukan pagi aja mungkin, 2 kali sehari, pagi dan petang. Ketika sungai Kerit menjadi kering, Tuhan berkata kepada Elia supaya dia pergi menemui seorang janda yang akan memberi dia makan. Mungkin dalam bayangan Elia pertama dia akan berpikir namanya janda pasti wah ditinggal suami, hartanya banyak, janda kaya, kira-kira begitu. Tapi ternyata enggak. Yang ditemui adalah janda miskin, punya anak tunggal, dan juga sedang menderita kekeringan. Sama-sama, apa yang bisa diharapkan? Nabi Elia, utusan Tuhan, dikatakan dijamin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dia nggak akan menderita kekeringan. Tapi dia disuruh tinggal di sungai, sungainya kering, lalu dia disuruh menemui seorang janda yang miskin juga, punya anak satu, dan menderita kekeringan sama. Tapi di situ ada satu klausul, ada satu sebab di mana janda tersebut diminta untuk membuatkan roti dari stok terigu terakhirnya. Apa yang dilakukan janda tersebut? Dia menolak atau mengikuti perintah. Yang pertama terjadi penolakan, tapi tetap dia taat. Janda ini melakukan perintah Elia, dan kita tahu sama-sama janda tersebut akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Terigunya, minyaknya nggak pernah kering. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia, itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Nah, inilah salah satu caranya kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menolong kita semua. Jangan mengandalkan orang lain, atau jangan juga mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan orang lain atau kita mengandalkan diri kita sendiri, ternyata itu tidak disukai oleh Tuhan cara tersebut. Jadi Tuhan cuma mau satu, andalkan Dia. Bagaimana caranya? Ya banyak dari kita juga seperti itu. Kita mengandalkan orang lain. Saya berharap orang yang cukup diberkati, hartanya banyak, ini bisa menjadi sumber penolong. Kita juga sering, wah kalau punya pendidikan tinggi, semuanya bisa dilakukan dengan baik, kita nggak akan pernah kekurangan. Tapi lupa kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita selalu mengandalkan Dia. Jadi ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Seperti tadi contoh, janda yang harus bisa mengambil risiko dengan memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia. Tapi setelah dia membayar risiko tersebut yang tidak mudah, dia akhirnya menerima mujizat dari Tuhan. Dalam Alkitab di Kejadian 26 ayat 1-33
Nanti saudara baca, di sana dikatakan bahwa Ishak juga diberkati pada masa sulit. Bahkan bisa meraih yang namanya tuaian besar di tengah zaman kekeringan. Bahkan bukan saja tuaian, dia juga menerima hormat dan pengakuan dari orang lain yang tadinya iri hati dan berusaha untuk mengambil apa yang menjadi haknya Ishak. Rahasia dari keberhasilan Ishak saya catat di sini adalah bahwa di ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi Ishak hidup dalam janji Tuhan. Ishak percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang sukses, berbahagia seperti yang selalu kita cita-citakan, kunci pertama adalah pegang janji Tuhan. Setiap kita harus bisa hidup berdasarkan janji tersebut. Janji Tuhan, iya dan amin. Jadi kalau tanpa pengenalan akan Tuhan dan janjinya, kita akan didorong untuk selalu merasa takut. Kita akan selalu merasa khawatir. Bahkan kita juga bisa aja mengambil satu keputusan yang salah, yang akhirnya membawa kita menjadi mempunyai masalah yang lebih besar. Ayat yang ke-6, tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal di Gerar dan tidak pergi ke Mesir, dan dia tinggal di situ. Tujuan orang pasti ke kota besar. Tujuan orang ingin mendapatkan segala sesuatu di tempat yang gampang. Tapi di sini Tuhan menyuruh Ishak ke Gerar, satu tempat di tengah-tengah tapi dekat dengan laut. Ishak ternyata yang kedua, selain daripada dia hidup dalam janji Tuhan, Ishak itu juga taat. Jadi ketaatan daripada Ishak membuat Tuhan memberkati dia. Kalau saja dia berangkat ke Mesir, Tuhan mungkin gak akan menyertai dan memberkati dia. Tetapi Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di Gerar dan dia taat. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi Ishak juga dikatakan menabur di masa sulit. Seringkali di masa sulit kita harus bisa hemat, kita harus bisa irit. Betul. Tapi apakah itu juga menghentikan bantuan kita kepada orang lain? Atau misalnya kita memberikan bantuan kepada gereja lokal kita yang bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat? Ternyata tidak. Kalau kita bisa ikut menabur di masa sulit, Tuhan tetap ingat akan kita. Ishak juga tekun. Dia menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya. Ishak tidak hanya berdiam diri menunggu hujan. Dia tekun dan rajin, bahkan mengembangkan apa yang pernah dikerjakan oleh ayahnya. Hasilnya dia mendapatkan sumber air yang besar. Di masa sulit, anak Tuhan harus bisa menggali potensi apa yang ada pada diri kita, dari anak Tuhan tersebut, supaya kita bisa tetap bertahan, supaya kita bisa tetap menjadikan diri kita sukses. Pendahulu kita mungkin sudah sukses, kita ikuti apa yang membuat rahasia tersebut bisa kita terapkan lagi pada saat-saat seperti ini. Tapi yang penting adalah kita tahu sumber sukses kita itu siapa, bukan daripada kekuatan kita. Tapi ternyata sumber sukses kita itu adalah Allah sendiri. Bukan sumur tadi yang dikatakan dibangun oleh Ishak, bukan. Tapi dia tahu Allahnya sebagai sumbernya. Tuhan bisa memberi sumber yang sukses baru buat kita tanpa kita harus mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Kebanyakan dari kita pasti ingin, wah hak kita dulu dong. Kalau misalnya kita udah terpenuhi haknya, baru nanti kelebihannya kita bagikan kepada orang lain. Tapi ternyata enggak, bukan begitu cara Tuhan. Tuhan ingin kita tetap bisa sharing, kita ingin
membuktikan bahwa Tuhan kita itu benar-benar peduli akan kita. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan tahun juga mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kalimat ini tidak main-main, saudara. Ketika terjadi kekeringan, Ishak itu juga bergumul. Ia berusaha mencari jalan keluar. Bahkan rencananya pergi ke Mesir tadinya, negara yang besar, tapi dia diperintahkan untuk tetap di Gerar. Kita harus taat untuk hal tersebut. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti dia punya satu rencana buat kita, dan semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita juga. Karena Allah selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu pasti saudara pernah baca dan sering, Roma 8 ayat 28. Mungkin nggak kita menabur di tengah penderitaan atau kekurangan? Secara logika pasti kita akan berpikir ya nggak mungkin. 7 roti bisa membuat 4.000 orang kenyang. Minimal mereka makan dan tidak merasa kekeringan. Pemazmur berkata di Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menabur supaya kita bisa menuai. Kalau saja cerita-cerita di Alkitab berbeda, katakanlah Ishak tidak berani menabur, dia tidak akan pernah menuai, dan dia juga tidak akan pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Saudara harus bisa memiliki yang namanya ketaatan, jangan berhenti menabur, sehingga berkatnya selalu dicurahkan atas kita. Tuhan gak jauh. Tuhan dikatakan di dalam ujian yang tadi kita naikkan, musik boleh maju. Dia tidak jauh dari kita. Kadang kita merasa gelisah di hati kita, tapi kita harus ingat ada penolong buat kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong darimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodaimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli padamu. Memanggil namanya, berdoa dia menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri
Dia tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan tetap melindungi menyertai anak-anak Tuhan dimanapun kami semua berada, khususnya minggu pagi hari ini Tuhan, yang percaya kami mendengar akan firman Tuhan bahwa kami harus hidup dalam janji Tuhan, kami boleh taat dan kami boleh tetap mengikuti bahwa Tuhan tetap peduli kepada orang-orang banyak di sekitar kita. Berikan yang terbaik Tuhan bagi kami, supaya kami boleh berkati untuk bisa memberkati orang lain yang ada di sekitar kami semua Tuhan Yesus. Berikan kami semua kesehatan Tuhan Yesus, kesehatan yang baik, jauhkan daripada segala macam virus yang ada di luar sana. Berikan yang terbaik juga buat gembala kami Tuhan Yesus Manario, sehingga dia boleh terus mengayomi setiap kami semua Tuhan Yesus, memberikan berkat-Mu bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, dan kami ingin berpisah, dan sebelumnya kami ingin mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk bisa menerima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Tempat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan memberkati pagi hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang kembali minggu depan bersama-sama kita beribadah disertai dengan perjamuan kudus, dan kita akan beribadah melalui live streaming YouTube dan Facebook. Bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you.